Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan pembelajaran tematik muatan IPA kelas 5 SD. Semoga di masa pandemi ini anak-anak tetap semangat belajarnya dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan belajar tentang kalor mengubah suhu dan wujud benda. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda tersebut juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Benda yang melepas kalor dapat mengalami wujud membeku, mengembun, dan mengkristal atau mendeposisi. Benda yang menyerap atau memerlukan kalor dapat mengalami menguap, mencair, dan menyubrik. Jadi dapat disimpulkan kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh benda. Kalau kamu ingin mengetahui berapa besar atau berapa tinggi kalor dari benda tersebut, kalian bisa mengukur suhu dari benda tersebut. Ya, jika suhu bendanya tinggi berarti kalornya tinggi. Jika suhu bendanya rendah berarti kalornya rendah. Karena dalam prinsipnya kalor ini dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi. Air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gelas. Yang pertama gelas berisi air panas dan kedua gelas berisi air dingin. Kedua, isi dalam air gelas tersebut dituangkan kepada dalam satu wadah. Air panas dituangkan, air dingin juga dituangkan. Nah, saat dituangkan, air itu akan menghasilkan suhu baru, yaitu menghasilkan air hangat. Perubahan benda. Perubahan benda dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama, perubahan benda bersifat sementara, dan yang kedua, perubahan benda bersifat tetap. Perubahan benda bersifat sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Sedangkan perubahan benda bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Jadi, kita dapat mengetahui ya perbedaan dari perubahan benda bersifat sementara dan perubahan benda bersifat tetap. Kalau yang sementara dapat kembali ke wujud semula, sedangkan perubahan benda bersifat tetap tidak dapat kembali ke wujud semula. Agar anak-anak lebih memahami tentang perubahan benda bersifat sementara dan perubahan benda bersifat tetap, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh perubahan benda bersifat sementara. Perubahan benda bersifat sementara itu perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Oke, kita perhatikan contoh-contohnya ya. Yang pertama, jika air dimasukkan ke dalam freezer, air dapat membeku menjadi
dapat kembali menjadi air dengan cara dipanaskan. Contoh kedua, garam yang larut dalam air dapat berubah kembali menjadi garam padat dengan cara menguapkan larutan garam tersebut. Ini prosesnya sama seperti saat membuat garam, ya. Garam dari air laut diuapkan sehingga mengering dan garam menjadi padat. 3. Jika dipanaskan, coklat akan mencair. Coklat cair akan berubah menjadi padat kembali jika didinginkan. Selanjutnya, contoh perubahan benda bersifat tetap. Perubahan benda bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Adapun contoh-contoh perubahan benda bersifat tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di ruangan terbuka. Roti yang telah berjamur ini tidak dapat kembali ke bentuk semula atau roti yang tanpa jamur yang bisa atau siap kita konsumsi. Yang kedua, beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi. Ya, beras yang telah dimasak akan berubah menjadi nasi, itu tidak dapat kembali menjadi beras. Yang ketiga, kayu yang dibakar akan menjadi debu. Contoh yang keempat, buah yang telah dikupas dan dipotong ini tidak akan dapat kembali menjadi bentuk semula buah yang utuh. Penilaian rapor KD 3.7. Di sini ada 4 soal yang harus anak-anak jawab di buku tulis tematik muatan IPA dan dikumpulkan pada hari Jumat saat pengumpulan buku dan tugas. Jangan lupa tulis tanggal dan soalnya. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Semoga anak-anak memahami materi dan penjelasan yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you student. Bye.